Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri, Muhammad Fajri Raja Raswat, dari Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Alika Shivanuralia dari Antropologi. Saya Citra Sen Laura dari Prodi Fisika. Saya Reva Nanda dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya Mustafa Fatimatul Islamuddin dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya Yunita Hilamir dari Prodi Antropologi Sosial. Saya Andi Putri Anggun dari Prodi Antropologi. Saya Kasrina Mukaddas dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Dan saya Nur Wahida dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Sampai sini, teman-teman. Baik, Pancasila adalah fondasi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi simbol atau tulisan di dokumen negara, tetapi menjadi pedoman dalam bersikap, mengambil keputusan, serta menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Dengan demikian, Pancasila berarti 5 asas atau 5 nilai dasar. Namun, lebih dari sekedar arti bahasa, Pancasila merupakan dasar negara yang memuat nilai moral, sosial, dan spiritual yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi sumber hukum tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia, sehingga setiap peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gagasan mengenai dasar negara muncul dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal tentang dasar negara Indonesia yang kemudian diberi nama Pancasila. Rumusan ini kemudian melewati proses penyempurnaan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah dilakukan musyawarah dan pertimbangan persatuan bangsa, akhirnya rumusan Pancasila secara resmi ditetapkan pada pembukaan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan sejak saat itu Pancasila resmi ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sila Saskia dengan NIM E071251049 dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi dan kedudukan Pancasila. Jadi Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukannya yang pertama itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan dasar dalam pembuatan kebijakan negara. Kemudian yang kedua sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai sumber inspirasi, orientasi, dan cita-cita bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila berperan sebagai pedoman dalam bermasyarakat dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Pancasila bersifat universal, yang artinya Pancasila berlaku untuk semua warga negara tanpa membedakan agama, suku, budaya, atau latar belakang. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan, hingga aturan daerah harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Jika ada kebijakan atau hukum yang bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki posisi tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila ini adalah bahwa bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai spiritualitas. Negara memberikan kebebasan bagi setiap warganya untuk memeluk agama dan meyakini sesuai dengan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya paksaan. Jadi, makna sila ini menekankan toleransi,
rasa hormat antar umat, dan hidup rukun dalam keberagaman keyakinan. Baik, selanjutnya sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Nilai yang terkandung di dalam meliputi penghormatan hak asasi manusia, solidaritas, empati, dan sikap menjunjung moral serta kesopanan. Dengan menerapkan sila ini, masyarakat diharapkan memperlakukan orang lain secara adil, manusiawi, dan beradab. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam sila ini bermakna kebersamaan di dalam perbedaan. Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, budaya, agama, dan bahasa. Dengan semangat persatuan, kita bisa menjadikan perbedaan itu menjadi penguat, bukan pemisah. Dalam sila ini juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, dan komitmen kita dalam menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dilandasi pada prinsip musyawarah dan bukan dengan paksaan atau kekuasaan absolut. Nah, sistem demokrasi di Indonesia ini itu mencerminkan akan nilai sila yang karenanya masyarakat itu diharapkan berpartisipasi melalui wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila ini adalah pemerataan keadilan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, hukum, dan kesempatan sosial. Tidak boleh ada diskriminasi atau kesenjangan yang merugikan kelompok tertentu. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk sejahtera. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya dasar negara dalam dokumen konstitusi, tetapi juga pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, menerapkan, dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.